Kecamatan Gubuk, Kabupaten 50 Kota, 104,2 FM di dalam jaringan M Pemersatu Hati selalu dinanti. Selamat pagi sahabat tausiah semuanya ya, dimanapun berada. Kesempatan pagi hari ini syukur alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali di tausiah subuh, pastinya tepatnya di edisi Rabu 24 November 2021, 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah bersama baca di sini yang akan memandu sahabat pastinya, dan juga bersama Ustaz Ugi kita yang sudah berada di studio pada pagi hari ini ya. Selamat pagi semuanya buat sahabat yang mungkin pagi ini baru monitor, selamat monitor ya, dan selamat mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Udah lama juga nggak ketemu ya Pak Ustaz kita ya, di udara maksudnya Pak Ustaz. Iya. Oke Ustaz, mau sapa sahabat kita silakan. Oke. Assalamualaikum semuanya sahabat Madifro dimanapun Anda berada, semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin. Oke, apa tema kita pagi ini Pak Ustaz? Oke, berhubungan besok adalah hari guru, jadi kita angkat tema kedudukan guru dalam Islam. Berarti besok pas hari guru ya, Ya, memperingati hari tanggal guru besok. 25 November ya. Oke, baik. Baik sahabat sehat, mari semuanya selamat mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini. Dan seperti biasa nanti bacaan penerima, atensi sahabat yang ingin bergabung dan bertanya kepada Ustaz kita ya, di 0823 8644747. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita persilakan kepada Ustaz kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada Tuhan selain Allah, tempat kita memuji, tempat kita minta tolong dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Di ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita baca mungkin setelah sholat kita, selalu kita memohon kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau saja kami menyembah, dan hanya kepadamu saja kami minta pertolongan. Maka daripada doa yang kita ucapkan kepada Allah, segala apa yang kita lakukan di atas dunia ini,
baik itu untuk kepentingan dunia ataupun untuk kebutuhan akhirat kita kelak, tempat kita menyembah dan minta tolong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah kesulitan, ataupun ketika kita dihadapkan kepada sebuah cobaan dan ujian, ketika kita nggak mampu lagi untuk berbuat, nggak sanggup lagi untuk menghadapi, bahkan nggak ada lagi suatu upaya yang dapat menyelesaikan persoalan kita, maka kita butuh pertolongan. Maka tempat yang paling tepat untuk minta tolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah selalu berikan pertolongannya kepada kita, berikan kemudahan dalam setiap kesulitan. Allah berikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Allah janjikan seperti itu. Jika kalian bertakwa kepadaku, kata Allah, Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak kamu sangka-sangka, kata Allah. Makanya bersyukur, memuji dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan pesan Allah dalam surah Al-Imran ayat 102. Allah katakan di sana, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Dan janganlah engkau mati, kata Allah, jangan engkau meninggal dunia, kata Allah, kecuali engkau telah dalam keadaan muslim yang sejati. Ini pesan Allah kepada kita. Makanya ketika kita pandai bersyukur kepada Allah, maka insya Allah nikmat itu akan bertambah datangnya kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Kemudian daripada itu, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita peruntukkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita dalam kehidupan, suri tauladan, contoh yang baik yang patut untuk kita contoh dalam kehidupan kita, baik dari segi perilakunya, ucapannya, ibadah beliau. Maka selaku umat muslim, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas dan wajib untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita belum bertemu dengan beliau, belum berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum kenal bagaimana wajah beliau, bagaimana suara beliau, bagaimana bentuk beliau, akan tetapi ketika kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun rindu dengan kita. Ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun sangat cinta kepada kita. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menemui ajal beliau, beliau mengucapkan ummati, 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 umatku, 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 kata beliau. Jauh sebelum ada
kita ke atas dunia, Rasulullah telah peduli dengan kita, sangat rindu dengan kita, dan sangat sayang dengan kita. Makanya di akhir kehidupan beliau, yang beliau ingat itu adalah kita. Bukan keluarganya, bukan hartanya, bukan pangkatnya, bukan masalah dunia, tapi kita, umatnya. Nah, oleh sebab itu, selaku umat beliau, maka cinta kita kepada beliau, banyaklah baca salawat untuk beliau. Insya Allah di hari kiamat nanti, beliau akan memberikan syafaatnya untuk kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita sebetulnya hidup di atas dunia, butuh dan penting bagi kita suatu ilmu pengetahuan. Gak mungkin kita akan bisa mengetahui sesuatu yang ada di atas dunia, sesuatu yang kita lihat apa namanya, sesuatu yang kita dengar apa itu suaranya, sesuatu yang kita rasakan apa itu bendanya, apa namanya, ataupun sesuatu yang bersifat gaib, baik itu hari kiamat, ataupun surga dan neraka, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun para malaikat beliau, ataupun para nabi dan rasul, kitabnya dan sebagainya. Untuk mengetahuinya penting yang namanya ilmu pengetahuan. Gak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu pengetahuan. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa menjalankan suatu amal kebaikan kalau seandainya gak ada ilmunya. Gimana mau sholat kalau seandainya kita gak tahu gimana caranya sholat? Gak mungkin kita bisa baca Al-Quran kalau seandainya kita nggak tahu gimana cara bacanya. Gak mungkin kita bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan kalau nggak tahu kapan puasa itu dan seperti apa puasa itu. Gak mungkin juga kita melakukan ibadah haji bagi yang sanggup kalau seandainya kemana kita melakukan ibadah itu dan seperti apa rangkaian ibadah itu. Maka semua ibadah yang kita lakukan dalam agama kita butuh yang namanya pengetahuan. Butuh ilmu untuk mengetahui seperti apa ibadah itu kita lakukan. Makanya oleh sebab itu ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita adalah Iqra, bacalah. Kalau seandainya bacalah, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Gimana kalau seandainya kita mengetahui sesuatu kalau nggak pandai membacanya? Penting membaca itu harus pandai dalam kehidupan. Kalau seandainya kita ingin mendalami ilmu pengetahuan, tentu butuh yang namanya seseorang yang mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan. Maka seseorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan itu disebut dengan guru. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah seorang guru, tentu mungkin yang terbayang, yang teringat bagi kita adalah sesuatu kegiatan di tempat atau di sekolah. Ada seorang guru yang mengajar muridnya atau murid yang belajar dengan gurunya, lalu belajar di sana mungkin belajar membaca, belajar berhitung, belajar agama dan sebagainya. Tentu mungkin itu yang terbayang bagi kita. Bagaimana bentuk lokasi sekolah, bangunan sekolah, apa yang ada di sana, seperti apa pakaian anak sekolah. Mungkin banyak bayangan
dan banyak pemikiran bagi kita kalau seandainya sesuatu yang disebut dengan guru atau sekolah. Makanya ada sebab itu. Kalau seandainya kita mungkin ada yang berprofesi sebagai guru, itu sangat luar biasa sebetulnya. Siapapun orangnya di atas dunia, apapun jabatannya di atas dunia, apapun titelnya, apapun pangkatnya, tidak terlepas daripada seorang guru. Percayalah. Seperti apapun mereka, seperti apapun tingginya jabatannya, kalau seandainya dalam sebuah negara, yang paling tinggi jabatannya itu tentulah kepala negara, yang disebut dengan presiden. Gak mungkin seseorang bisa jadi presiden kalau seandainya gak ada guru yang ngajarinya. Gak mungkin. Pasti belajar dari seorang guru. Mungkin dari TK atau PAUD dulu, lantas beranjak ke TK, naik tingkat ke SD, SLTP, SLTA, lantas kuliah di perguruan tinggi, lantas mungkin belajar ini dan itu, diangkat menjadi ini dan itu. Semuanya tidak terlepas daripada seorang guru. Itulah fungsi guru, begitu luasnya, begitu sangat luar biasanya peranan guru dalam kehidupan kita. Nggak ada manusia yang bisa sukses di atas dunia ini tanpa peranan seorang guru. Semuanya, seperti apapun manusianya, mungkin mulai daripada golongan yang sangat rendah kepada golongan yang sangat tinggi, mungkin dari orang-orang yang biasa saja, lapisan masyarakat bawah, sampai kepada lapisan masyarakat yang paling atas, semuanya tidak terlepas daripada seorang guru. Itulah luar biasanya seorang guru. Guru adalah profesi yang sangat luar biasa. Kalau seandainya seseorang itu ingin jadi polisi, mesti belajar dengan seorang guru. Ingin jadi seorang dokter, pasti belajar dari seorang guru. Ingin jadi seorang gubernur, bupati, mesti belajar dari seorang guru. Mesti belajar dari seorang guru. Begitulah pentingnya guru dalam peranan kehidupan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, makanya tema yang kita angkat pada saat ini, yang insya Allah besok tanggal 25 November, yang diperingati sebagai Hari PGRI, Hari Guru, hari ulang tahunnya guru, maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah kedudukan guru dalam pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita melihat kepada agama Islam memberikan kedudukan dan derajat yang sangat tinggi bagi seorang guru. Itu Allah gambarkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ternyata guru juga seorang yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Allah katakan di sana, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini kata Allah. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah ini. Ternyata iman dengan ilmu itu sangat berkaitan erat. Orang kalau beriman saja tanpa berilmu tidak mungkin. Kenapa? Gimana mau mengetahui cara beribadah tanpa ilmu? Gimana cara mendekat kepada Allah tanpa ilmu? Tidak mungkin. Sebaliknya, walaupun orang berilmu itu tinggi tapi nggak beriman,
nanti ilmu yang dituntutnya itu bisa tersesat. Kenapa? Karena nggak ada suatu arahan daripada agama. Begitulah kaitan kuatnya antara ilmu dengan iman. Makanya Allah menyandingkan iman dengan ilmu pengetahuan. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengatakan, apabila meninggal dunia manusia atau anak Adam, maka terputus segala amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa daripada anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari hadis Rasulullah ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya salah satu amal atau pahala yang tidak terputus, yang selalu mengalir kepada manusia walaupun jasadnya sudah hancur dimakan tanah, salah satunya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Berbicara masalah ilmu yang bermanfaat, tentu sangat kuat kaitannya dengan seorang guru. Kenapa? Guru itu adalah seorang yang memberikan ilmu itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya semua kita bisa jadi seorang guru. Jadi guru itu bukan hanya di sekolah loh. Di mana saja, kapan saja, siapa saja bisa jadi seorang guru. Walaupun hal yang sekecil-kecilnya, apabila diberikan ilmu tentang hal itu, maka seseorang itu sudah disebut sebagai guru. Walaupun secara formalitas mungkin tidak dikatakan seorang guru, tapi ketika seseorang memberikan ilmunya kepada orang lain, maka sesungguhnya di ketika itu orang itu disebut dengan seorang guru. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi seorang guru itu adalah manusia yang sangat mulia, memberikan suatu pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang dunia ataupun pengetahuan tentang akhirat, tentang agama, tentang ilmu dunia dan sebagainya. Asalkan ilmu itu bermanfaat, itu adalah suatu pahala bagi orang yang menyampaikannya. Jadi kalau seandainya ada anak kecil yang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang yang dewasa, selagi pengetahuan itu bermanfaat untuk dirinya, maka sesungguhnya pahala pun tetap mengalir kepada anak itu. Jadi jangan kita anggap remeh kadang-kala mentang-mentang usianya kecil, usianya muda, tapi kadang-kala ilmunya bermanfaat bagi kita. Belum tentu juga loh orang yang lebih tua, lebih tinggi ilmunya, belum tentu. Mentang-mentang dia udah lama hidup, udah tua, lantas ilmu pengetahuannya tinggi daripada anak yang baru, daripada anak yang muda, belum tentu. Bisa jadi anak muda ini lebih tinggi ilmunya daripada orang tua. Memang betul, dari segi pengalaman mungkin saja yang lebih tua, lebih banyak pengalamannya, itu udah jelas, karena dia lebih lama hidup atau lebih dahulu hidup di atas dunia, betul. Tapi dari segi pengetahuan belum tentu. Kenapa? Mungkin orang tua dulu sekolahnya hanya sampai sekolah SD, atau sampai sekolah SMP, atau sampai SMA. Tapi anak sekarang malah kuliahnya S1, S2, S3.
Jadi kalau dari segi ilmu pengetahuannya sudah dapat dipastikan tentulah tinggi. Mungkin secara ilmu pengetahuannya secara akademik. Makanya kadang-kala ketika anak kecil ada yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita selagi ilmu itu tidak salah dan dapat bermanfaat, maka sesungguhnya ilmu itu adalah berguna bagi kita. Jadi jangan ada lagi kata-kata, Anda kan masih kecil, jangan ngajari saya dong. Jangan seperti itu dulu. Bisa jadi ilmu yang diberikannya itu bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi apa saja kedudukan seorang guru dalam agama Islam itu? Dalam pandangan Islam itu? Yang pertama jelas seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kedudukan seorang guru itu dalam pandangan Islam yang pertama adalah mendapatkan derajat yang tinggi. Guru itu ibarat pelita, penerang cahaya dalam kehidupan, memberikan sinar ilmu pengetahuan. Jadi kalau seseorang memberikan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang tidak salah, yang benar, yang betul, maka Allah akan angkat derajatnya. Coba kita lihat, mau jadi presiden orang yang berilmu pengetahuan, mau jadi gubernur mesti orang yang berilmu pengetahuan, mau jadi bupati mesti orang yang berilmu pengetahuan, mau jadi apapun mesti orang yang berilmu pengetahuan. Nggak mungkin kita bisa jadi seseorang pejabat kalau nggak ada ilmu pengetahuan. Kalau orang nggak ada ilmu pengetahuan, maka ibaratnya seperti sampah di masyarakat. Nggak ada guna, nggak ada manfaat, nggak dibawanya kita atau nggak diangkatnya derajat kita oleh Allah. Coba kita lihat, mau jadi khatib Jumat itu nggak bisa sembarang orang, mesti orang berilmu. Mau jadi pejabat daerah, mau jadi jorong, mesti orang yang berilmu. Mau jadi ketua ini, ketua itu, dan ketua ini, mesti orang yang berilmu pengetahuan. Nggak mungkin orang berikan amanah kepada orang yang bodoh, nggak mungkin. Mesti orang yang berilmu pengetahuan. Makanya Allah akan angkat derajat orang yang berilmu pengetahuan itu sangat tinggi. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, ini kata Allah. Makanya kedudukan guru pertama dalam pandangan Islam itu adalah mendapatkan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru itu sangat dihargai oleh manusia. Sedikit kalau seandainya terkendala suatu ilmu pengetahuan, maka tanyanya kepada guru. Di samping baca buku, mungkin tanyanya kepada seorang guru. Kadang-kala seseorang walaupun telah baca buku, telah dapat ilmu pengetahuan dari media manapun, tapi guru itu penting juga, amat sangat penting guru itu. Sebab guru itu bisa menjelaskan, bisa menerangkan secara detail. Tapi kalau baca buku ya kadang-kadang sulit untuk kita pahami. Untuk memahami buku kadang-kadang penting seorang guru. Apa maksudnya ini? Tanya guru. Kepada siapapun dia guru kita. Kalau seandainya tempat bertanya bagi kita lalu diberikannya suatu solusi, suatu pencerahan, itu adalah seorang guru kita. Makanya jangan lupakan seorang guru, siapapun mereka. Apalagi guru di sekolah, guru TK, siapa mereka, ingat selalu. Jangan lupakan jasa mereka. Guru itu adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan itu tanpa tanda jasa. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu dua biasanya guru. Beliau pahlawan semuanya.
tapi nggak ada tanda jasanya, nggak diperlihatkan tanda jasanya seperti mungkin para tentara punya jabatan, punya pangkat, punya tanda jasa mereka. Tapi kalau guru itu nggak ada tanpa tanda jasa, tapi jasanya sangat luar biasa. Nah, itulah guru. Jadi yang pertama, kedudukannya Islam memandang itu mendapatkan derajat yang tinggi. Yang kedua, kedudukan guru dalam pandangan Islam itu adalah memiliki ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, ini guru. Semua yang diberikan oleh seorang guru ada ilmu yang bermanfaat. Jarang sekali kalau seandainya mereka tidak berikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, berarti beliau bukan seorang guru. Bukan. Tapi selagi ilmu itu bermanfaat, baik untuk kepentingan dunia ataupun ilmu yang berhubungan dengan kepentingan akhirat, itu ada seorang guru. Siapapun mereka, dimanapun kita ketemu, apapun profesi yang lainnya, asalkan mereka berikan ilmu pengetahuan dan ilmu itu berguna bagi kita serta bermanfaat bagi kita, itu adalah seorang guru. Siapa guru pertama bagi kita? Tak lain dan tak bukan adalah orang tua kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi kita bangga sebetulnya kalau seandainya kita punya guru, lalu kita menghormati seorang guru, itu adalah suatu pahala bagi kita. Makanya insya Allah kepada guru Indonesia kita ucapkan besok tanggal 25 November selamat Hari Guru. Mudah-mudahan jasanya, segala pengabdiannya, pengabdian mereka menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, Islam memandang kedudukan guru itu adalah bisa menjaga diri. Nah, ini guru pandai menjaga diri beliau. Kenapa? Guru itu adalah manusia yang sangat berwibawa, penuh dengan pengetahuan, pandai menjaga diri, baik daripada kesalahan ataupun segala dosa, pandai mereka jaga diri. Kenapa? Mereka punya ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, dan tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi ke medan perang. Mengapa sebagian setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk mendalami pengetahuan agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ini tidak penting bagi Rasulullah semua umat itu untuk pergi berperang. Gak harus, kata Rasulullah. Tapi kadang-kala ada juga kepentingan untuk memberikan ilmu pengetahuan, memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, untuk apa? Untuk menjaga dirinya. Nah, inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Bisa menjaga diri daripada perbuatan dosa, bisa menjaga diri dari maksiat, bisa menjaga diri. Itulah pentingnya seorang guru. Kedudukan guru itu sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini dalam rangka memperingati Hari Guru khususnya di Indonesia, semoga guru Indonesia menjadi orang atau manusia yang berjaya, orang yang beruntung dunia sampai kepada keberuntungan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat Hari Guru untuk besok tanggal 25 November. Semoga guru Indonesia semakin berjaya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.